Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua, teman-teman sahabat podcast Pak RW. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau menjadi bekerja ya di salah satu kampus besar yang ada di Kabupaten Bekasi. Beliau juga salah satu alumni mahasiswa kampus tersebut. Satu alumni dengan saya, yaitu sama-sama alumni daripada mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Kita panggil siapa namanya? Hardi? Amrul ya, Amrullah Hardi Kusuma. Amrullah Hardi Kusuma. Tepuk tangan dulu buat Mas Hardi atau Mas Amrul ya. Amrul. Nah teman-teman, jadi begini. Jadi Mas Amrul ini atau Hardi, kalau saya lebih sering memanggil beliau dengan sebutan Hardi karena dari kecil itu sudah kenal sama Hardi. Kebetulan dulu kita pernah tetanggaan ya, waktu di TWI di perumahan. Beda pagar aja gitu. Bahkan dulu saya sering repotin ya kan, sering nonton di rumahnya Hardi gitu kak dulu gitu, karena kita nggak punya TV, Hardi udah punya TV begitu. Nah dan Hardi itu sebetulnya satu angkatan sama Ade ya, sama Mas Ipang ya, bukan sama saya lebih tinggi lagi di atas, sesi 2 tahun ya. Nah oke Mas Hardi, kita mulai aja. Lahir di mana, kemudian juga besar di mana, kemudian sekarang usianya sudah berapa tahun begitu? Agak kencang soalnya. Lahir kebetulan di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Timur, Runas Klender. Jaktim berarti ya, anak Jaktim berarti ya. Yang di atas flyover. Oh gitu. Kalau Jaksel kan di Starbucks. Iya. Oh gitu. Jadi kalau Jaktim di mana nongkrongnya? Flyover sama Starling. Starbucks keliling kan. Biasanya orang Madura semua itu. Orang Madura semua. Ya, beda sama Jaksel ya. Beda. Oke, lanjut. Kemudian pernah tinggal sebelum pindah ke Cibitung, pernah tinggal di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu itu sekitar berapa tahun? 2 atau 3 tahun lah. Jadi dulu Bapak kan kebetulan kerja di GKSI. GKSI itu Gabungan Koperasi Sus Indonesia. Dan itu bawahan dari dulu kan Kementerian Koperasi ya. Bapak itu pernah tinggal di stafnya Kementerian Koperasi di Pasar Minggu. Pak Fendi ya, Pak Fendi ya. Saya masih ingat teman-teman, Pak Fendi nama orang tua Hardi. Nah, tahun 99 baru pindah ke Cibitung. Ke Cibitung, ke TWI ya. TWI. Taman Onasari Indah. Nah, kemudian besar di Cibitung. Di Cibitung ya, dari kecil dari TK, SD, SMP. Kalau SMP nyebrang dikit ke kota. Ke SMP Al Muhajirin Bekasi. Oh, SMP Al Muhajirin Bekasi. Kalau SMA? SMK di SMKN 1 Cikarang Barat. Oh, di mana tuh? Di Bekasi. Oh, 1 Bekasi, lampu merah. Lampu merah. Pokoknya ya. SMP jauh, SMK-nya malah dekat. Kemudian dari situ kita ngomongin soal pendidikan. Dari situ kuliah S1-nya itu di Universitas Pelita Bangsa. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2015. 15. Karena kalau dulu kan sistemnya apa ya? Enggak serapi sekarang ya. Jadi dulu masuknya sih 2016. Lulus tahun 2020. Sebelum COVID lulus ya. Berarti sama bareng sama Ipang? Sama bareng. Sama istri ya, sama istri saya ya. Iya. Berarti saya tuh 2018 ya? Dulu. Iya, 2018. Berarti beda 2 tahun. Beda 2 tahun, angkatannya 2013. Angkatan 2013. Oke, nah sekarang setelah lulus, terus apa namanya? Mengabdi di Pelita Bangsa. Pelita Bangsa. Tapi sebelum itu sih 2019 tuh sempat nganggur. Lulus
Oh, Sebelum 2011 kan lulus, masih sebelum masih lulus. skripsi. Masih skripsi. Masih skripsi karena waktu itu habis kontrak di salah satu PT di daerah MM. Hmm. Ya harusnya sih 2 tahun, tapi karena ada tingkah laku yang kurang baik, Hmm. jadi cuma dua Bolos. tahun. Nah, bolos, bolos. Oke. Nah, Terus terus lanjut misalnya 2020 lulus. 2020 lulus. Lulus. Nah, langsung Magang dulu. magang di Magang dulu. Pelita Bangsa. Pelita Oke. Bangsa. Berapa lama magang? Magang itu dari 2019 berarti 19 akhir sampai 2021. Jadi apa di Pelita Bangsa? Pertama kali sih di tata usaha ya bagian pendaftaran OTU selama 10 bulan. 10 bulan. Sistem magang. Sistem magang dulu masih hitungan per harinya 50.000 Karena magang. karena magang. Oke, lanjut. Habis setelah magang, berapa tahun tadi magang itu? Magang 10 bulan. 2 tahun. Oh, magang 2 tahun? 2 tahun. Oh. Jadi setelah dari TU 10 bulan pindah lagi ke namanya LPPM. LPPM juga masih terhitungnya magang. Setelah itu, setelah 2 tahun baru dikontrak sama Yayasan Pelita Bangsa. di kontrak sampai hari ini. Berarti sekarang statusnya masih kontrak. Kontrak. Berarti total ngabdi di Pelita Bangsa sudah berapa 4 lama? tahun. Sudah 4 tahun. Luar biasa ya. Lama sekali. Nah, terus sedang ini juga lanjut kuliah S2. Studi S2 di Universitas Profesor Dr. Hamka atau Hamka. Di mana itu? Untuk sekolah pasca sarjananya di Warung Puncit. Jaksel. Jaksel. Oh, berarti anak Jaksel nih. Jaksel. Mungkin nongkrongnya di Starbucks sekarang. Hah? Nongkrongnya di Starbucks. Nongkrong Starbucks. Oh, gitu. Kopinya di nongkrong doang. Ya. Jadi apa namanya sekarang aktivitas di Jaksel, cuman kelakuan masih jaktim gitu. Aduh, semester berapa di sekarang di S2? Alhamdulillah udah semester 3 sekarang. Semester 3. Sedang menyusun proposal tesis sih. Oh. Berarti sebentar lagi. Berarti 6 bulan. Setahun. Ya, setahun lah. Ngambil apa? Ngambil jurusan apa? Ngambil jurusannya linear sama S1 sih manajemen. Oh, biar nanti lanjut jadi dosen lah ya. Nah, terus Mas Hardi, ini dulu. Iya, kopi hitam. Kita mau sedikit bedah Pelita Bangsa nih. Kayaknya menarik buat kita bahas nih. Boleh. Kan kalau dulu itu zaman saya itu kan bisa dibilang ya belum segede sekarang lah ya. Iya. Itu kan bisa dibilang dari mulai mahasiswa, organisasinya pun ya saya perhatiin kemarin tuh waktu saya S2 baru lulus juga di Pelita Bangsa jauh banget dari zaman dulu saya masih S1 gitu kan. Nah, menurut Hardi gitu apa yang bisa signifikan perkembangan Pelita Bangsa itu sampai hari ini? Kira-kira apa nih yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat sih yang pertama itu biasanya dari apa ya? Dari si tendik atau sivitas akademikanya itu di apa ya? Diberikan pengalaman atau kan sekarang udah banyak juga pelatihan dari SDM-nya. Dari luar, pelatihan dari luar. Ya, mulai dari kalau teknik kan di bagian tata usaha ada namanya service excellence. Itu pematerinya dari luar gitu. Atau pemateri juga kalau kita kan biasanya ada acara-acara tuh, acara wisuda segala macam. Itu nanti ada pelatihan MC juga. Itu dari luar. Kemudian manajemen dan apa ya, persyaratan untuk pemenuhan akreditasi juga kita sudah mulai berkembang baik. Itu salah satu alasan Pelita Bangsa bisa berkembang. Iya. Salah satu jadi daya tarik. Daya tarik. Kalau akreditasinya untuk S1? Untuk S1 sendiri kan karena masa akreditasi kampus Segar Muda habis, sekarang lagi proses untuk akreditasi ulang gitu. Jadi kan setiap prodi itu masa tenggang waktu akreditasinya nggak semuanya sama, beda. Jadi nggak bisa ini. Berarti tiap prodi itu beda-beda akreditasinya. Iya. Jadi misal
tahun ini untuk akreditasi manajemen atau akuntansi itu. Oh. Ntar bulan yang tahun berikutnya itu prodi apa lagi, beda-beda Hmm. masuk Hmm. tengah waktu. Nah, kalau ngelihat total, tahu nggak sekarang ini ada berapa sih mahasiswa, so gedung gede gitu sama lapangan parkiran yang nambah luas itu? Berapa ya kalau di total sih, puluhan ribu udah ada sih, Puluhan ribu mahasiswa. puluhan ribu sih. Yang sekarang yang masih Belasan belasan koreksi. yang Belasan belasan sekarang itu kuliah. belasan ribu, Masya Allah. dihitung dari yang semester 1 sampai semester akhir ya. Ya, Belasan ribu. dari apa, teknik sama Ya, manajemen. sekarang kan udah ada 4 fakultas Hmm? dengan 16 prodi. 4 fakultas, 16 prodi. Fakultasnya apa aja tuh, Ada coba? Fakultas Agama Islam, itu prodinya ada DKPI dan Ekonomi Syariah. Hmm. Kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, itu Hmm. ada 3 prodi, ada prodi PGSD, ada prodi PG PAUD, sama hukum. Hmm. Nah, Terus? ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hmm. itu Yang sekitar, kita tuh ya. itu ada 5 prodi, ada kewirausahaan, Hmm. manajemen, Hmm. bisnis digital, Hmm. akuntansi, Akuntansi. sama magister manajemen. Oh, itu masuk prodi itu berarti. Magister Fakultas tuh. Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada Fakultas Teknik. Teknik Hmm. itu kalau nggak salah 6 prodi ya. 6 prodi. Ada Teknik Informatika, Hmm. Teknik Lingkungan, Lingkungan. Arsitektur, Hmm. kemudian Teknik Industri, Hmm. Teknologi Hasil Pertanian, Hmm. sama Teknik Sipil. Teknik sipil. Wah, udah banyak banget ya. Udah Itu dari seluas kampus itu cukup nggak tuh untuk menampung, mengakomodir segala macam kegiatan atau segala macam buat ya semua acara-acara setiap prodi itu? Alhamdulillah sih sejauh ini cukup ya, asal Ganti-gantian maksudnya. ganti-gantian sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan gitu. Contohnya misalnya apa kalau yang harus Hmm, ganti-gantian tuh? misal kan kayak wisuda itu kan Hmm. bentuk menampung ribuan orang, itu kan Hmm. nggak cukup sehari gitu. Hmm. Manajemennya gimana dibikin 2 hari atau 2 sesi dalam Oh, 1 hari. masuk itu. Mm-mm. Kalau ininya, kalau tempat-tempat untuk praktek lengkap, Alhamdulillah ruang-ruang praktek. ruang praktik sudah mulai berkembang ya. Kalau dulu kan ruang praktik paling hanya lab informatika, sekarang udah ada Hmm. lab, kalau di hukum ada peradilan semu gitu. Hmm. Kalau di PGS ada micro teaching, Itu ada semua. sudah ada, sudah berkembang semua. Oh, oke. Nah, nih Mas Hardi, saya mau nanya sekarang kabar terkait soal organisasi nih. Ya, Organisasi, oke. organisasi yang ada di Pelita Bangsa. Organisasi. Berapa menit? Oh, berapa? 15? Oh, 13. Jadi kan zaman saya dulu ya, Iya, zaman saya jadi ketua BEM tahun 2015 kali ya. 2005, 14, 15. 14-15 ya. Jadi ketua BEM itu kan bisa dibilang apa namanya? Bisa dibilang ya perintis kali ya, walaupun sudah ada sebelumnya BEM gitu Iya. ataupun organisasi mahasiswa. Cuman seingat saya gitu atau apa ya bilangnya, se yang saya Rasakan. pahamin, yang saya rasakan itu mungkin dulu maju banget gitu kan di organisasinya gitu, Iya. bahkan bisa ikut memenuhi ataupun ikut kontribusi di ruang-ruang mahasiswa-mahasiswa yang seidealnya ada di kampus begitu. Nah, sekarang itu status dari BEM itu sendiri dan juga kontribusinya buat kampus itu ada nggak kira-kira? Untuk sekarang sih, alhamdulillah BEM itu kan udah terbentuk, ada di 4 fakultas itu sudah ada BEM Sudah ada BEM semua? harusnya ya gitu. Dan untuk kegiatan sih selama ini eh, ada ya aktif. Kemarin terakhir BEM FEB itu bikin guest lecture kalau nggak salah ya, Hmm. atau kuliah tamu dari materi dari ISEI kalau nggak salah. Seingat saya dari ISEI. Isinya itu apa? Apa ya, saya lupa itu sih. Pokoknya ISEI. Kemudian dari BEM FIPHUM juga udah ada. Hmm.
Dari FAI juga sudah. Sudah ada. Berarti ada Presma enggak ada? Presma itu belum. Belum, baru BEM fakultas. Itu kan sebutnya BEM fakultas ya. Himanya jalan Himanya nggak? ada, hima jalan. Kalau di akuntansi ada himapu. Itu dari dulu, dari zaman Ya, saya ada. himatif masih ada. Himatip masih ada. PBSC masih ada. PBSC sekarang masuknya ke bahasa. Nggak di under Hima. Under hima, cuman sekarang masuknya UKM bahasa. UKM. Karena kan PBSC itu kan dulu English Dulu, Club ya. dulu. Oh iya dulu bukan UKM ya? Iya, dulu Maksudnya kan. English Club ya? Iya, maksudnya UKM tapi kan sendiri. Sendiri ya, English Club gitu. Oh. Kalau sekarang kan UKM bahasa digabung, ada bahasa Jepang kan Hinosai sama English Club sendiri. Kalau program BEM yang apa namanya, yang bersinergi sama kampus sering nggak? Sejauh ini sih nggak sering, cuman ada. Nggak sering, cuman ada. Ada. Karena emang apa ya? Kalau dari dulu kan masalahnya kita berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa, dari semua kepala bidang atau bidang ya, bidang misal kerohanian atau P3A Iya, atau olahraga. Olahraga gitu kan. Yang aktif itu jarang kadang. Jadi anggotanya berapa? Yang aktif berapa? Persentase dari keseluruhan anggota atau dari BEM, kepengurusan BEM itu sendiri kan dikit yang aktif. Nah, sekarang yang jadi ketua BEM dari FEC siapa? FEB. FEB. FEB itu ada kalau nggak salah perempuan ketua BEM-nya. Sekarang dari reguler apa karyawan? Kelas reguler. Reguler. Hana Musdalifah kalau nggak salah. Semester berapa dia? Semester 5. Semester 5. Nah, sekarang ketua BEM pengurus BEM ya. Dan di semua fakultas rata-rata reguler sekarang. Enggak sih. Kan sistemnya bagi gitu ya. Reguler berapa? Diatur. Diatur sama masing-masing fakultas. Kalau ketua BEM-nya reguler semua sekarang. Info-infonya. Info-infonya sih ada yang dari weekend sih. Ada yang dari weekend. Entah wakil atau. Sekarang istilahnya kelas karya apa kelas weekend? Ada pengistilahan. Kelas reguler weekend namanya sekarang. Oh, reguler weekend. Reguler weekend, kelas malam sama kelas reguler. Reguler weekend, reguler kelas malam. Reguler malam sama reguler pagi. Reguler pagi.